pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irna, dan kali ini seperti biasa saya tidak sendiri karena setiap hari Sabtu dan Minggu kami akan ditemani oleh narasumber kami pukul 11 lewat 4 menit ini. Dan pagi hari ini, siang hari ini maksud saya sudah bersama dengan Ibu Ni Gusti Ayu Putu Suryaningsih. Betul, Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, rahajeng siang Ibu Gusti Ayu. Nggih, mungkin didekatkan mic-nya biar nggih, ampun nih. Nggih, terima kasih sebelumnya Ibu Gusti Ayu sudah bisa hadir siang ini di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pagi ini aman, Bu? Aman ya. Karena ternyata Ibu Gusti Ayu ini bidang UMKM-nya yaitu tentang perpaduan nikmat nasi kuning dan abon. Saya ketika sudah keluar itu flyer-nya ngomongin soal nasi kuning sama abon, langsung lapar, Bu. Berarti Ibu Gusti Ayu ini memang setiap harinya? Setiap hari. Setiap harinya. Tepatnya di mana? Kalau jualannya sih setelah jembatan, kalau dari arah barat, setelah Tugu Pahlawan. Oke. Berarti di daerah Bungkulan. Jadi ini pasti pemirsa atau pendengar kami yang tinggalnya di daerah Bungkulan dan sekitarnya pasti udah tahu Ibu Gusti Ayu. Biasanya jualannya persis di sebelah Biru Mat. Di bawah pohon mangga. Asik. Ini harus coba berarti saya ya. Kalau boleh tahu, sudah mulai sejak kapan Ibu Gusti Ayu berbisnis berusaha ini? Kalau untuk usaha nasi kuningnya sih setelah Covid itu baru. Tapi sebelumnya di Denpasar nasi jenggo biasanya. Jadi sebelumnya tinggal di Denpasar. Iya. Lama di Denpasar. Dari tahun 1998. Masih gadis waktu itu apa sudah masih gadis gadis sampai sudah menikah sekarang hitungannya ya. Oke. Luar biasa. Tapi aslinya emang dari Bungkulan atau menikah di Bungkulan? Memang dari Bungkulan. Dari menikah Bungkulan. sama tetangga. dari Bungkulan juga sih, tapi tinggalnya di Denpasar. Gitu. Jadi tetanggaku idolaku ya. Oke. Ini kan berbicara tentang kudapan, hitungannya kan makanan yang memang semua orang pasti suka. Iya. Nasi kuning itu kan kalau di Bali, mohon maaf nih, makanan yang memang dicari-cari selain mungkin belayak, jajan Bali ya Bu ya. Iya. Nasi kuningnya Ibu Gusti ini seperti apa yang bikin istimewa gitulah? Oke, kata orang sih bilang katanya rasanya lain, tapi nggak tahu juga lainnya di mana. Gitu. Emang Ibu nasi kuningnya tuh memang menggunakan kunyit asli, bukan pewarna gitu kan? Ada kan yang mohon maaf bukan menjatuhkan, tapi ini fakta bahwa ada beberapa yang menggunakan pewarna makanan, walaupun itu untuk makanan, tapi berbeda ketika menggunakan kunyit dan pewarna ya, Ibu Memang Gusti ya. Rasanya pun baru dibuka itu biasanya udah beda kalau kita pakai kunyit, tapi kalau pakai pewarna nggak ada wanginya. Mungkin ada tambahan lagi ingredientsnya, maksudnya kayak daun apa gitu Bu? Iya, kalau ini pakai daun pandan. Pandan, sama serai, sama daun jeruk. Isi daun jeruk juga. Jadi mengkilat ya. Iya. Itu rahasianya kayaknya tuh. Itu rahasianya kayaknya tuh. Dia bentar langsung lapar loh Bu, jadi pengen tahu ya. Nanti besok saya mau cari. Jadi bukanya setiap hari atau mungkin khusus aja minggu libur? Kalau hari ini tetap buka ya berarti? Buka biasanya setiap hari. Karena kemarin habis sodalan, hari ini enggak buka. Karena hari raya kemarin. Oke. Bukanya dari jam berapa biasanya Bu? Enggak nentu sih, tergantung ini aja. Siapnya? Kadang paling jam 7 lah sampai habis. Sampai habis. Habisnya tuh kira-kira sampai berapa jam? 2 jam, 3 jam? Nentu. Oke. Kalau di hari-hari biasa, nah biasanya kan kalau yang paling crowded ketika orang-orang sibuk pagi sarapan itu kan berarti kalau Senin sampai dengan Sabtu mungkin itu lebih sibuk apa gimana? Yang beli? Kalau biasanya kalau paling gampang sih jualan pas hari Minggu biasanya. Malah hari Minggu karena banyak yang libur ya. Kalau hari-hari biasa ya lumayan juga sih. Lumayan. Oke. Kalau sehari Bu nih bikin nasi kuningnya berapa kilo gitu misalnya? Ada jatahnya nggak? Apa tetap apa memang ada pas ada pesanan beda lagi nih gitu? Kalau setiap harinya sih bikinnya ini ada 2, nasi kuning sama nasi putih. Ibu jualnya 2 set, Iya. 2 set ada nasi. juga nasi campur kan di situ. Lauknya tuh kan ada untuk nasi campur dan untuk nasi kuning gitu. Oke. Kalau masaknya kalau setiap harinya sih 5 kilo. 5 kilo luar biasa. Kalau rate jualan untuk yang membeli tuh harganya berapa? Dari harga berapa? Jadi harga 5.000 sampai
sampai 15.000 ada juga. Oh, ada juga karena memang lauknya lebih banyak gitu ya. Perbedaannya. Kadang-kadang ada juga yang minta nasi lebih. Oh, oke. Pokoknya Ibu memenuhi permintaan pembeli karena pembeli adalah raja Ibu ya. Oke. Ini baru permulaan dulu ya Ibu ya. Karena tadi lumayan juga nih bungkulan kesini lumayan lah Bu ya. Ya 20 menit. 20 menit ya. Oke, nanti seperti biasa kalau nanti ada yang tanya-tanya, Ibu nanti bantu jawab ya. Mungkin pertanyaannya seputar apa yang Ibu jual ini seperti apa. Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa dan pendengar. Nanti ini baru nasi kuningnya. Karena Ibu Gusti Ayu juga fokus ke abon ya. Nah, ini abon apa? Apakah abon ayam, apakah abon ikan? Nanti kita akan bahas lagi setelah yang berikut ini. Rud, lihat dong, ini barang import yang baru aku beli. Keren banget kan? Wah, keren juga, Mai. Tapi pernah coba beli produk lokal nggak? Ada kok yang nggak kalah oke. Produk lokal, kayaknya kurang kekinian deh Rudi. Aku lebih suka yang dari luar negeri. Nih, lihat nih. Wah, tasnya lucu juga ya Rud. Keren kan? Dari mana sih belinya? Aku beli di toko online dong. Mereka itu punya desain yang unik dan ramah lingkungan. Selain itu, mendukung industri dalam negeri juga loh. Menarik juga ya. Aku jadi pengen nyoba belanja produk lokal deh. Baru tahu rasanya terpesona sama produk lokal. Gak kalah keren. Yuk, dukung produk dalam negeri untuk keberlangsungan industri kreatif Indonesia. Pak, saya mau beli beras 100 kg ya. Terus cabainya 50 kg. Banyak banget Bu belanjanya. Biar nggak keburu harga naik lagi, Pak. Mending saya stok aja di rumah. Waduh, kalau semua orang belanjanya kayak Ibu nih ya, ngeborong kayak sekarang, itu malah bikin barang-barang di pasar habis Bu. Harganya otomatis naik. Daya beli masyarakat jadi berkurang. Oh iya. Kalau kita belanja cerdas dan bijak, harga-harga akan stabil, bisa menekan laju inflasi. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, masih bersama saya Irna dan tentunya narasumber kami Ibu Gusti Ayu, nama panggilannya ya. Kalau warungnya sendiri, kalau orang taunya cuma warung Ibu Gusti Ayu atau ada judul nama nasinya? Enggak sih. Nggak ada ya? Oke, baik. Nah tadi kan ya, Ibu Gusti Ayu menyampaikan bahwa sehari bikin nasi kuningnya 5 kilo dan itu selalu habis ya astengkareng ya? Astengkareng. Nah kalau selama ini setelah Ibu Covid dan tinggal di Bungkulan di Singaraja, kendala ketika berjualan nasi ini apa Bu yang ditemui selama ini? Kalau awal dari mulainya usaha di sini lumayan susah. Oh, perkenalan mungkin ya, mengenalkan produk Ibu hitungannya gitu ya untuk masyarakat di situ ya. Susah sekali dah. Kan kadang-kadang kan gini. Kalau di masyarakat di sana tuh kalau sudah dia punya langganan tersendiri, susah dia berpaling. Oke. Akhirnya triks yang Ibu pakai apa nih? HP akhirnya sekarang udah banyak pelanggan hitungannya kan gitu ya. Ya mungkin karena di rasa mungkin di Bungkulan situ enggak ada yang pakai daun pandan, serai sama daun jeruk. Berarti nggak apa-apa nih, udah pada tahu nih. Nggak apa-apa. Rahasianya itu ya. Jadi dengan baik hati Bu Gusti Ayu membocorkan ya. Tapi emang itu adalah maksudnya gini, bumbu itu apakah memang Ibu sendiri yang mencoba-coba atau mungkin dari turun-temurun orang tua Ibu yang menggunakan resep itu atau enggak, gimana nih? Apakah Ibu tahu sendiri atau gimana nih? Awalnya sih dari di Denpasar dulu, kan beli nasi gitu. Kok ada itunya. Coba sendiri bikin gitu kan. Waktu itu sebelumnya jual nasi kuning itu nasi jenggo dulu di Denpasar. Oke. Gitu. Ya karena lihat penasaran aja akhirnya
coba bikin juga. Akhirnya nasi jenggonya itu ada nasi jenggo kuning sama nasi jenggo putih gitu. Ya, Nasi lumayan. jenggo putih juga ada rasanya berarti? Enggak, ada beda. juga. Oh, nasinya juga ada Tapi di situ membedakan sih di sambal. kunyitnya. Oh, sambal. Oke. Gitu. Kalau ibu sendiri khasnya apa nih kalau ibu? Apakah serundengnya? Apa sih namanya kalau serundeng itu sahur ya? Apakah basisitnya atau cuma nasinya aja yang menurut ibu Sambal. sambal? Ngomongin sambal tambah lapar. Beneran saya tuh tipe orang yang kulineran sebenarnya Ibu Gusti Ayu. Iya. Mohon maaf tapi karena kita jaraknya memisahkan, saya tinggalnya di Sambangan. Kalau ke Bungkulan itu kan penuh dengan perjuangan berarti ya, keburu lapar atuh. Tapi lain kali harus coba ini. Jadi bukanya jam 7 sampai selesai ya, sampai Iya. habis ya. Oke. Kita kembali lagi ke usaha ibu yang lainnya itu abon. Nah, ini penasaran nih, ini abon apa Ibu? Abon yang paling sering dibikin sih abon ayam. Abon ayam. Rasanya yang manis atau pedas atau gimana nih versinya? Perpaduan antara manis. Oke. Jadi kalau pedas enggak. oh enggak. Oke. Berarti sebenarnya kalau ada yang tertarik untuk beli produk ibu spesial abon, karena abon tuh kan kadang orang nggak semua bisa, mohon maaf ya, itu penuh dengan kerumitan, kesabaran. Betul nggak sih? Kadang-kadang udah bikin setiap hari pun kadang-kadang bisa gosong juga. Nah, itu yang baru saya tanyakan. Karena usaha untuk membuat abon itu kan harus diaduk terus, Nggak boleh ditinggal. ditungku di depan nungguin aja. Kalau meleng dikit nonton TV atau apa langsung beda ya. Nah, Udah gosong. pernah juga ngalamin seperti itu. Akhirnya kenanya ke rugi lah hitungannya. Pernah gitu Ibu? Pernah. Oh pernah, oke. Oke. Kan karena masaknya itu kan masak pakai berapa tungku kompor di 4. Oke. Jadi 4 tungkunya itu semuanya sudah ada gitu. Oke. Jadi karena lupa goreng abon, ngambil sedikit aja udah. Sebentar aja. Udah Akhirnya kebuang deh ya. gosong. Karena rasa abon kalau udah gosong berbeda rasanya, Beda. jadi pahit ya. Oke. Nah kalau abon juga itu bumbu rahasia ibu sendiri pastinya atau turun temurun juga nih dari ibu? Ada. Ada. Pokoknya ini awalnya sih dari mencoba aja sih. Oh, bukan dari YouTube juga atau dari Bukan. internet gitu? Enggak. Enggak. Serius? Makanya bilang katanya yang beli sih kok beda, rasa abonnya beda. Enggak kayak di pasar gitu. Enggak tahu. Oke. Tapi ibu pure 100%, maksudnya 100% daging ayam ya, bukan Iya. campuran. Katanya ada ya beberapa yang menggunakan apa gitu, kelapa atau apa, jadinya rasanya emang apa sih kalau di bahasa Bali gesar-gesarnya tuh berbeda dengan gesarnya ketika ayam atau daging ayam itu disuir-suir diolah menjadi abon gitu ya. Iya. Kalau yang udah tahu rasa pasti iya kan gitu ya. Oke, nih kita kembali lagi kalau berarti ibu jual abonnya itu gimana? Apakah di toko dititipkan per berapa ons, dibungkus kecil-kecil atau gimana nih kalau di abonnya? Kalau dititipkan sih belum. Oh belum, oke. Cuma masih dijual di situ aja udah kadang-kadang. Tapi adik yang bantu jual juga di tokonya. Oh ada yang punya toko. Iya, adik oke. punya toko. Yang dijual dititipkan sama ibu abon aja apa nasi juga yang udah dibungkus-bungkus? Abon aja di Abon sana. Karena aja. tokonya adik ini kan geraknya di bidang roti sih. Oh, Roti. kue lah hitungannya ya. Itu makanya udah coba aja dah, mumpung di situ juga ada rotinya yang ada abonnya gitu tuh kan. Oh jadi Sambung pakai. aja, Oh gitu. Jadi apa ya, saling melengkapi lah hitungannya. Iya. Jadi bukan dijual kiloan gitu ya. Ada kalau Oh, misalnya ada. kalau ada Pesen. pesanan misalnya. Nah, ya ini yang unik nih. Kalau ada pesanan berapa harga dari abonnya Ibu Gusti Ayu? Ada jual dari 200.000 sih sampai 250 Itu per 1 kilo. 1 kilo. Ya, bayang sendiri deh ya, karena memang daging ayam juga lagi mahal, bumbunya belum gitu ya, belum lagi produksinya, prosesnya Gitu ya. seperti ini. Oke, ini apa namanya? Saya mau membacakan chat boleh ya? Silakan. Oke. Ini ada WhatsApp. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh 0362246644 atau bisa juga melalui WhatsApp kami 0811 399 9790 atau boleh komentar di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Selamat pagi dulu nih untuk Ibu Yuli di Ahmad Yani. Tumben nih Ibu Yuli, salam kenal. Saya kenalkan, nama saya Ibu Yuli, baru on the way di mobil dengerin. Sungguh apa nih, sebentar. Sungguh sangat menginspirasi kalau ibu-ibu sampai bisa masuk radio berbagi cerita. Nah kalau boleh tanya Ibu narasumber, Ibu Gusti Ayu namanya, Ibu Yuli, terima kasih. Awal modalnya itu berapa ketika mulai bisa membuka warung sendiri di
rumah di Singaraja ini. Kalau saya ingin tahu berapa modal ketika awal Ibu berbisnis ini. Oke, usahanya Ibu modalnya berapa? Kira-kira inget nggak? Kalau dari bikin semuanya dari meja gitu kan, ini kan semuanya serba dibikin. Karena dulu di Denpasar nggak mungkin dibawa ke sini gitu? Bawa sini cuma berapa aja, meja-mejanya aja. Kan di sini juga jualnya tuh juga bukan di toko atau di warung, enggak. Tapi kita jualannya di pinggir jalan. Gitu. Jadi perlu itu ya, perlu meja. Ibu pakai apa lagi? Pakai etalase kecil atau gimana? Pakai etalase kecil. Oke. Yang bisa diangkat sendiri ya. Jadi kalau sudah selesai baru bawa pulang gitu ya? Cuma dititipin. Ada tempat untungnya bisa dititipin. Oke, siap. Pakai payung itu aja sih. Kalau dari awalnya sih 1,5 juta. 1,5 juta sama semua bahan makanannya. Oke. Terus kalau boleh tahu modal balik atau gimana nih Bu? Udah sih. Udah ya. Saya ingat banget pesan dari ini cerita aja ya Bu sedikit. Ketika saya juga punya keluarga yang berbisnis makanan, katanya kalau makanan itu bisa lebih banyak dapat untungnya ketimbang misalnya misalnya jual baju gitu. Karena hitungannya walaupun mohon maaf lagi nih agak lebih capek gitu karena kan kayak memprosesnya, terus abis selesai masak emang nggak dicuciin gitu kan, kayak panci segala macem itu kan. Nah itu memang agak capek, cuman keuntungannya lebih terasa gitu ya. Seperti itu bener nggak? Betul. Oke. Terus modalnya berarti 1,5 juta nih Bu Yuli. Bu Yuli mau tertarik atau gimana nih? Oke, ini lagi ada yang bertanya. Tapi nggak ada namanya, mohon maaf ya. Saya nggak nyebut nama. Oke, boleh nggak apa-apa. Nomornya juga saya nggak akan sebut. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kenapa punya ide pakai pandan, apalagi tuh tadi pandan dan lain-lainnya, daun-daunan tadi, kenapa pakai itu? Akhirnya membuat mungkin nasi kuning Ibu berbeda dari nasi-nasi yang ada di sana. Nah, jawab lagi nih, kayaknya baru denger nih. Iya sih, awalnya sih karena dari di Denpasar gitu kan, anak yang pagi-pagi pengen makan, kita coba gitu, kok beda ya rasanya. Kalau dulu belinya di kampung nggak ada, cuma nasi cuma dikasih kunyit aja gitu, nggak ada rasanya gitu. Tak cobalah itu, tak kembangin lah, coba di kampung jual ini, mumpung di kampung juga belum ada jualan nasi yang dengan seperti itu stylenya gitu. gitu ya. Nah, coba awalnya lumayan ini itu kan bikin nasi 1 kilo habis gitu. Dan nambah jadi 5 kilo. Kayaknya kok bisa begini, kok beda rasanya, memang dari mana gitu pertanyaan. Nah ya coba-coba aja sih, dari Denpasar aja sih gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak suka. Lidah orang berbeda-beda ya. Karena emang kayak kalau aku mungkin pribadi pandan suka, daun jeruknya yang kurang suka misalnya. Tapi kalau di bidang nasi kuning kayaknya enak kayaknya itu. Perpaduan yang luar biasa ya. Oke, berarti Ibu gini, itu kan ngomongin soal perpaduan rasa kan hitungannya. Berarti waktu awal pertama kali Ibu mencoba-coba membuat ukuran nasinya berapa kilo, bumbu-bumbunya itu udah berapa kali nyoba nggak? Maksudnya kayak kalau 1 kilo beras berarti kunyitnya harus 0,5 gram misalnya gitu. Itu harus ada ukurannya sendiri atau memang kira-kira aja udah? Enggak, kira-kira aja. Kira-kira. Tergantung aja juga, lihat juga kan kadang-kadang kan kunyitnya itu beda-beda. Iya. Ada yang kalau tua itu kuning banget dan gitu. Pahit juga kalau mungkin dijamu bagus enak gitu. Jadinya kalau udah lihat dari pas waktu blender kunyitnya itu kuningnya kayaknya oke udah pas. Cukup lah. Udah gitu aja. Siap. Jadi semuanya pakai feeling. Semoga narasumbernya usahanya dilancarkan. Astungkares Wahe, terima kasih buat yang komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Nah, terus satu lagi deh nih yang ada di WhatsApp call. Ini acara apa? Ini acara ngobrol berbagi cerita Indonesia Bisa bersama Ibu. Udah anggota IWAPI? Udah Astungkare. Jadi Ibu Gustiayu ini adalah anggota IWAPI ya. Jadi wanita yang sangat menginspirasi juga. Ibu hanya ibu rumah tangga biasa atau mungkin ada kerjaan lain? Enggak, ibu rumah tangga biasa yang memang berusaha atau punya UMKM di nasi kuning dan abon. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ibu Gustiayu, mohon maaf
Kalau sudah terkenal nasi kuningnya dan juga abonnya, berarti nggak bisa mau coba jualan yang lainnya, misalnya kayak apa kue atau apa keripik gitu. Apakah ada niat juga menambah menu masakan yang dijual? Seperti apa? Oke, terima kasih. Gorengan sih udah. Oh udah gorengan. Oh gorengan apa nih? Pisang goreng, ute-ute sama tahu isi. di jam yang sama? Iya, kadang juga gini apa namanya, karena sekarang kerja masih sendiri juga masih sakit, belum bisa boleh terlalu capek. Oke. Akhirnya untuk gorengan di stop dulu. Oh gitu ya, siap. Nanti kalau udah mulai diizinkan lagi sama dokter untuk gini ya, mulai lagi. Sehat selalu Ibu Gustiayu, biar dilancarkan dan juga sehat selalu. Ini memang sehat adalah yang utama ya. Secapek apapun kalau kita sehat, kita tidak akan ada maksudnya kendala. Tapi kalau misalnya udah ada kesehatan kurang, tapi nah itu kendalanya adalah kita nggak boleh capek. Nah jadi ya kita nggak boleh memaksa ya. Baik, kita break dulu Ibu Gustiayu. Dan juga untuk Anda boleh sekali lagi yang mau bertanya atau sharing sama-sama dengan Ibu Gustiayu. Sekali lagi Ibu Gustiayu ini punya usaha di nasi kuning dan juga abon ayam. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Satkerti Loke Bali. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Indonesia Bisa, dialog Singaraja siang ini bersama dengan Ibu Gusti Ayu. Nama lengkapnya Ibu Gusti Ayu Putu Suryaningsih dari Bungkulan. Ada yang bertanya dari siapa, dari mana? Dari Bungkulan. Beliau jual nasi kuning dan juga abon ayam. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan bocoran tuh. Pakainya daun pandan, daun jeruk, sama apa lagi Bu? Sereh ya? Sereh. Daun sereh. Ibu nggak takut ada persaingan gitu di antara pedagang? Nggak apa-apa ya. Rezeki orang nggak akan tertukar katanya Bu ya. Dan pecinta dari langganan Ibu nggak akan, kalau emang rezeki pokoknya balik lagi gitu ya Bu ya. Nah itu untuk mempertahankan produk Ibu seperti apa? Apakah memang Ibu ini kan katanya kan barang-barang lagi mahal tapi harga tetap segitu ya, 5.000 ya. Tetap. Ibu gimana? Apakah memang tetap dengan menggunakan itu atau dikurangin sedikit? Kalau nasinya sih enggak dikurangi, cuma di lauknya aja. Oh, lauknya aja. Jadi mana yang mahal itu kurangi, mana yang masih terjangkau untuk harganya itu ditambahin. Itu Oh aja. gitu, jadi disiasati seperti itu ya, Iya. dengan harga yang tetap terjangkau. Karena memang luar biasa deh untuk UMKM ini, yang maksudnya gini, harga mahal. Kita tahu semua, nggak cuma satu orang yang tahu bahwa harga-harga mahal, tapi ketika tetap dengan kualitas yang terjaga, dengan harga juga tetap yang nggak dinaikkan, itu luar biasa. Kita dengan uang 5.000 tuh udah wareg banget ya Bu, sarapan gitu hitungannya ya. Oke. Nah ini kalau kita kembali lagi ke abon. Kalau abon itu buatnya kan agak lama ya Bu. Berapa jam Bu? Kalau dari Sekilo, Ibu bikinnya berapa banyak kalau bikin abon? Kalau bikinnya sih sekilo aja, Oh, 1 sekilo, kilo oke. ayam. Tapi kalau misalnya dari bikin permintaan itu, misalnya ada yang pesan 1 kilo itu dari 2 kilo ayam. Oh gitu, oke. Berarti nyusut ya Bu? Iya, banyak sekali nyusut. Iya nyusutnya ya, oke. Terus kalau prosesnya kan lama. Lumayan. Tapi kalau misalnya untuk expirednya tuh abon tuh kuat sampai berapa lama? Kalau yang sudah bikin-bikin itu 1 bulan enggak kenapa. Oke. Asal memang matangnya bener gitu ya Bu. Iya, Kalau misalnya juga penyimpanan juga bener. Itu tetap aja ditutup rapat. Jangan aja sampai udah. kena air gitu kan, takutnya kena karena jamur. air lagi. Atau nggak habis ngambil piring misalnya, atau nggak di tempat piring kita Jangan mau aja nambah pakai lagi. tangan basah itu itu ya. jangan. Gitu ya Bu ya. Kering aja. Oke. Kalau abon juga bumbunya bumbu Bali ya Bu ya. Iya. Pokoknya ini perpaduan antara bumbu Bali sama bumbu. Oke. Siap. Jadi kalau misalnya nanti nih ada yang nanya ke saya, siapa tahu Ibu udah pulang, bisa jawab. Kalau ada yang mau beli atau pesen misalnya gitu ya, Bu Gusti Ayu, aku tanggal segini mau ada acara ulang tahun, bikin misalnya gitu. Tapi bukan bentuk nasi bungkus, tapi berbentuk misalnya mau dibikinin tumpeng atau apa, bisa nggak Ibu? Bisa juga. Rate-nya berapa nih harganya? Dari harga berapa? Oh tergantung ini aja. ukurannya Kan, kecilnya iya, gitu. kan beda-beda. Kadang-kadang ada Tapi porsi ini, tapi lauknya begini begitu kan beda lagi. Oh, tergantung besar nasinya sama isi lauknya. Iya. Kalau boleh dikatakan misalnya rate-nya Ibu dari berapa nih? Berapa ratus sampai berapa ratus gitu? Dari 250. Waduh, murah lah. Tinggal terima, kita tinggal nikmatin, udah selesai, nggak bikin repot di rumah ya Bu ya. Iya. Oke, itu lengkap dengan telur dan segala macam. Lengkap sudah pokoknya. Oke. Nah, jadi ini ada lagi yang bertanya, Ibu kepenasaran saya sama sambelnya. Nah, ini nih kayaknya nih ibu juga nih yang jawab, karena fotonya foto perempuan. Bu, sambelnya apa yang istimewa? Tadi Ibu katanya bilangnya istimewa sambelnya apa Bu? Kan kalau biasanya pakai tomat, cabe. Ibu istimewanya apa? Kalau tomat sih, kalau sambal sih sama aja sih. Sama ya Bu. Itu aja, pakai tomat, pakai cabe, pakai bawang dikit, bawang merah, bawang putih. Terasi Bu enggak? Terasi juga pakai. Tapi di sini yang membedakan itu prosesnya. Oh, emang prosesnya diapain Bu? Kalau saya itu kan memang awal bikinnya tuh enggak pakai blender sih. Tapi gimana tuh caranya biar rasanya itu beda pada waktu proses pembikinannya itu. Pas di apa sih namanya, dimasak ya? Iya, masaknya itu di situ yang beda. Makanya kadang-kadang nanya, boleh nggak minta resepnya? Tak kasih. Oh, Ibu baik banget. Tak kasih. Ada kan yang memang ngerti nggak sih Bu? Tapi memang benar, percaya nggak sih kalau misalnya nih kita mohon maaf nih, kita ngomongin soal goreng tempe aja. Ayo. Udah dikasih tahu bumbunya misalnya bawang putih sama garam doang. Tapi ketika kita proses untuk menggoreng dan cara menggorengnya salah, itu jadi beda Ibu ya. Beda rasanya. Iya kan? Iya. Dan tangan orang katanya beda-beda ya Bu ya. Iya, itu dah. Iya kan? Enak-enaknya tangan orang tuh dari
kadang emang gak habis pikir sih ya. Cabenya udah ngikutin nih, misalnya cabai kecil 3, cabai gede 5, misalnya bawang putih 1, bawang merahnya 3. Kita ngulek sama nih, sama persis. Hasilnya bisa beda. Itu gimana ceritanya kan gitu ya? Itu dah. Ini kan nih besoknya datang. Kok beda rasanya? Enggak tahu. Tapi emang gak ada rahasia lain ya Bu ya? Nggak Itu ada, aja. itu Aduh, aja. ini berarti tangannya Ibu Gusti Ayu nih yang bikin lezatos ya. Oke, jadi udah ada namanya Ibu Rahayu, terima kasih. Jadi tidak ada resep khusus, jadi bikin sambal tuh sama aja. Sama aja. Yang bikin berbeda itulah mungkin ketika prosesnya itu. Oke. Sebenarnya standar sih Bu ya kalau ngomongin nasi kuning. Iya. Kalau ngomongin abon, jujur saya juga kalau ngomongin abon, mohon maaf Bu, itu prosesnya sangat luar biasa. Saya juga kalau disuruh bikin saya nggak mau, mendingan beli aja deh. Karena apa? Butuh waktunya itu yang saya kadang-kadang nggak mau, tipe ibu-ibu yang udah mau nyerah duluan gitu kan, maunya yang simple, kalau ada duit ya udah beli aja deh gitu. Tapi kalau ngomongin nasi kuning kita kembali lagi ke selera. Betul. Oke. Sekali lagi kalau misalnya ada yang mau coba nih, misalnya siapa tahu nih besok nih hari Senin nih ada yang mau ke Bungkulan kemana? Ke Bungkulan nyari apa? Sarapan Ibu Gusti Ayu. Sekali lagi Ibu tempatnya di mana tempat jualannya? Persis sebelah Birumart. Oh, Birumart. Oke. Kan di Bungkulan itu ada yang mau ke kiri daerah Pura apa itu namanya? Pura Kalau Beji. dari itu bukan. kan di Sangsit. Oh, di Sangsit. Kalau Pura Beji Oke. Sangsit. Kalau dari Di pasarnya barat, itu. Dari barat tuh masih ke timur lagi, timur rasa. Oh. Nanti ketemu dari pasar, nanti ketemu Tugu Pahlawan. Patokannya Tugu Pahlawan. Setelah Oke. itu sudah di tikungan. Setelah Tugu Pahlawan ada tikungan, nanti kelihatan udah pakai payung. Pakai payung ya, lambai-lambai ya. Untungnya saya sudah kenal wajahnya Ibu Gusti Ayu. Jadi nanti kalau besok nyari ngelihat tampangnya, bukan ngelihat dagangnya ya, bukan lihat menu nasinya, tapi enggak, oh ini warungnya Ibu Gusti Ayu nih gitu. Karena saya jujur saya tipe orang yang sangat seneng mencoba kuliner yang memang identik gitu hitungannya. Jadi saya kalau mohon maaf nih, kalau nututin orang nikah aja jarang mau ngambil yang udah biasa ada. Tapi kalau ini apaan gitu kan, dari kuenya kayak dari masakannya yang disajikan, pasti ya saya mencoba hal yang tidak pernah saya coba kayak gitu-gitu. Saya suka itu gitu. Maklum deh nih orang tukang makan ya Bu ya. Oke, kita masih ada waktu 5 menit lagi nih Ibu Gusti Ayu. Mungkin harapan Ibu Gusti Ayu nih untuk bisnisnya, untuk usahanya, atau mungkin harapan-harapannya seperti apa nih ke depannya? Ya, kalau ke depannya sih biar tambah lagi langganan. Bisa juga nambah lagi pasaran lah itu untuk abonnya. Ini kan baru gabung di Iwapi. Sudah disuruh naruh di etalase. Iya, gitu. betul. Kan misalkan Iwapi punya etalase. Nah iya, berarti menurut Ibu wadah di Iwapi itu sangat bagus ya? Bagus sekali. Jadi untuk kita yang nggak tahu harus bawa kemana produknya, harus bawa kemana, tapi karena di mediasi ya. Iya, itu jadinya oh ya bisa bawa ke sini. Jadi tahu harus nyari ini dulu, nyari PIRT kayak gitu kan sebelumnya nggak tahu. Jadi karena gabung di sini jadi semuanya tahu. Gitu. Berarti dukungan dari keluarga itu seperti apa juga nih Bu? Kalau dari dukungan dari keluarga sih lumayan, cuma dari ibu aja sih, ibu sama adik-adik. Oke. Karena yang juga udah suami. Oh, usaha sendiri. Putra putri? Ada dua. Ikut sama ibu juga? Semuanya ikut. Berarti harapannya dilancarkan semuanya. Ibu juga selalu sehat ya Bu ya. Karena mohon maaf, dengan berjualan nasi kuning ini menjadi usaha ibu untuk menyekolahkan putra-putrinya. Iya. Iya, luar biasa. Berjuang selalu. Terima kasih Ibu Gusti Ayu, ini menginspirasi, berjuang sendiri tapi ternyata Ibu Gusti Ayu dengan nasi jangan bilang masak nasi itu yang nasi putih biasa aja 5 kilo, kebayang dong berapa banyaknya. Dan ini nasi kuning yang harus ada teh gremengnya kalau bahasa Bali gitu ya, ada kelengkapannya, jadi perlu perjuangan yang sangat luar biasa itu. Sekali lagi terima kasih Ibu Gusti Ayu, dilancarkan usahanya nasi kuningnya. Nanti siapa tahu kita juga kalau punya acara atau punya kegiatan bisa mencari Ibu Gusti Ayu. Mungkin mau dikasih tahu informasinya, nomor Ibu biar gampang, nomor teleponnya
boleh kok kita bisa. Nggih. Nanti kita akan kasih tahu kalau misalnya nanti ada yang bertanya. Kadang-kadang ketika acara sudah selesai, penelpon itu ada saja yang tadi ibu itu nomornya berapa, atau enggak ibu punya Facebook atau mungkin punya media sosial? Oke, apa nama Facebook? Apa Facebooknya? IGA Suryaningsih. Oke, nama asli ya, Iya. Suryaningsih. Kalau ininya apa namanya, WA-nya? 087 864 Oke. 285 376. Oke, siap. Jadi silahkan yang ingin mencoba atau mungkin punya rencana mau merayakan hari ulang tahun siapapun boleh, Ibu Suryaningsih ini siap untuk membuatnya ya, dalam bentuk permintaan, mau yang kecil mau yang besar sesuai dengan budget sendiri nggak apa-apa gitu ya. Atau nggak pesan, Bu pesen nasi jinggo 5.000-an ya kan? Nanti diambil ya bikin 100 bungkus. Nah, bisa Bu ya? Bisa. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Gusti Ayu. Sehat selalu sekali lagi. Terima kasih sudah bisa hadir siang ini dan sukses untuk usahanya. Iya. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Karena informasi dan inspirasi.